Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang informasi seputar UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, oke, di sini teman-teman semua, UTBK SBMPTN 2022 ini memang tanggalnya rilisnya sudah dikeluarkan ya, juga ketentuannya sudah dikeluarkan oleh LTMPT. Tapi apakah teman-teman semua sudah mengetahui informasi terkait SBMPTN tahun 2022 kali ini? Nah, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak terlambat untuk informasi-informasi terkait SBMPTN selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai UTBK atau SBMPTN ini secara lebih terinci lagi. Oke, berdasarkan data yang kami dapatkan dari LTMPT, kalau UTBK 2022 itu dapat diikuti oleh siswa dari lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 dari pendidikan menengah, baik itu SMA, MA, SMK, dan sederajat, serta lulusan paket C tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Dan perlu kalian ketahui juga, keikutsertaan dalam UTBK atau ujian tulis berbasis komputer ini merupakan syarat untuk mengikuti SBMPTN. Ya, jadi nanti dari UTBK kalian akan mendapatkan nilai yang bisa digunakan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Oke. Nah, di sini setelah kita mengetahui syaratnya, seperti tadi ya sudah dikatakan kalau UTBK itu bisa diikuti oleh angkatan lulusan tahun 2020, 2021, dan juga 2022. Tapi ada ketentuan umum yang juga tidak boleh dilewatkan, ya. Ketentuan umumnya seperti apa? Oke, ini ketentuan umum yang secara umum harus diketahui oleh setiap peserta UTBK. Yang pertama, ini berkaitan dengan materi tes. Materi tesnya itu ada materi TPS, ada materi bahasa Inggris, dan juga ada materi TKA. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Metodenya yaitu, ini sudah jelas, UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya, dan kelompok ujiannya ini dibagi menjadi 3, baik saintek, soshum, ataupun campuran, gitu ya. Dan ini kesempatan tesnya, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes. Dan hasilnya di sini setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Ya. Jadi perlu benar-benar dipahami ketika nanti kalian akan mengikuti UTBK, hal ini yang harus benar-benar diperhatikan, materinya apa, metodenya seperti apa, kesempatan tesnya seperti apa, dan untuk hasilnya pun bagaimana, ya. Nah, terus selanjutnya apa sih persyaratannya? Persyaratannya ketika seorang peserta mau mengikuti UTBK, yaitu yang pertama harus memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Yang kedua, merupakan warga negara Indonesia yang dilihat dari NIK-nya ya. Dan ini yang tadi sudah saya katakan, merupakan siswa-siswi SMA, MA, atau SMK sederajat, calon lulusan tahun 2022 ataupun tahun 2020 dan 2021. Dan khusus untuk calon lulusan tahun 2022 ini harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA, SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022
dengan umur maksimal 25 tahun. Ya. Karena takutnya ini memang ijazahnya belum keluar, ya, belum lengkap. Jadi ini harus memiliki surat keterangan merupakan siswa di kelas 12 siswa. Nah, oke. Untuk pendaftaran akun LTMPT itu bisa bisa dicek di portal.ltmpt.go.id. Seperti itu ya. Nah, tampilannya bisa dilihat seperti ini. Nanti tinggal kalian ikuti daftar saja. Klik daftar, maka nanti ikuti cara selanjutnya. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah dikatakan, untuk siswa kelas 12 berarti yang aktif pada tahun 2022 kali ini atau yang merupakan calon lulusan tahun 2022 itu harus disertai dengan pas foto terbaru yang berwarna, stempel atau cap sekolah, serta tanda tangan kepala sekolah. Ya, surat keterangan siswanya yang tadi ya, harus disertai dengan foto, stempel, dan tanda tangan kepala sekolah. Nah, sedangkan untuk siswa lulusan tahun 2020 dan 2021 ataupun lulusan paket C, nah ini harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun. Ya. Sedangkan bagi lulusan SMA dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Tapi harus diingat, hati-hati, yang bisa mengikuti UTBK tahun 2022 kali ini tidak lulus jalur SNMPTN baik pada tahun 2020, 2021 ataupun 2022. Jadi, kalau kalian sudah diterima di SNMPTN pada tahun-tahun yang sudah disebutkan kali ini dan ternyata tidak diambil, tapi kemudian mau mengikuti UTBK, sebaiknya difikirkan lagi. Karena persyaratannya ini bukan untuk siswa yang sudah lulus di SNMPTN. Nah, selanjutnya untuk persyaratan tes. Peserta yang akan mengikuti atau yang akan memilih prodi Saintek seperti yang tadi saya katakan ya, ada 3 kelompok peserta, ada Saintek, ada Soshum, dan ada campuran. Untuk peserta yang memilih prodi Saintek maka akan mengikuti tes TPS, bahasa Inggris, dan mengerjakan soal TKA Saintek. Sedangkan untuk peserta yang memilih prodi Soshum, maka akan mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Serta untuk peserta yang akan memilih prodi campuran berarti di sini memilih Saintek dan Soshum, maka harus mengikuti tes TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan juga TKA Soshum. Jadi nanti dicermati kembali mana kelompok yang akan kalian pilih. Apakah Saintek, Soshum, ataukah prodi campuran. Nah, pentingnya apa? Pentingnya itu nanti tentang apa yang akan kalian pelajari selanjutnya. Di mana saya harus menekankan pembelajaran saya, apakah di Saintek ataukah di Soshum. Jadi itu kembali ke passion kalian nantinya. Oke, nah ini untuk program studi kedokteran dan kedokteran gigi, ingat hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Jadi mohon maaf, di luar jurusan IPA tidak bisa memilih program studi kedokteran atau kedokteran gigi. Sedangkan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, ini wajib mengunggah portofolio. Ya, tentang portofolio ini hampir sama dengan portofolio yang diunggah pada saat SNMPTN. Ya, ini tautannya bisa dilihat di link deskripsi atau bisa diklik di atas, di pojok atas ini. Nah, untuk pembayaran biaya UTBK itu bisa melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Jadi setelah
menyelesaikan semua proses pendaftaran, maka itu nanti akan keluar kode billing yang nanti bisa dibayarkan di Bank Mandiri, BNI, BTN, atau BRI. Nah, oke. Tadi kita berbicara mengenai materi tes. Materi tesnya seperti apa? Yang pertama kita berbicara mengenai tes potensi skolastik, atau tadi saya katakan sebagai TPS. Materi TPS ini memuat yang pertama yaitu ada penalaran umum, pengetahuan dan penalaran umum, matematika dasar, serta pelajaran bahasa Indonesia. Ya, mengenai pelajaran bahasa Indonesia biasanya berhubungannya dengan literasi. Ya, kemampuan literasi. Ini tentang tes potensi skolastik. Kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris. Tentu saja ini materinya adalah materi bahasa Inggris. Untuk yang ketiga itu ada tes potensi akademik. Untuk tes potensi akademik nanti dibagi dua. Ada TKA, bukan tes potensi akademik, tapi tes kemampuan akademik. Ada TKA Saintek ataupun ada TKA Soshum. Ya. Untuk TKA Saintek nanti akan memuat pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia, sedangkan untuk TKA Soshum itu adalah pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Untuk kelompok ujian Saintek, kelompok ujian Saintek nanti harus mengerjakan soal. Yang pertama adalah soal TPS, kemudian ada soal bahasa Inggris, dan juga ada soal TKA Saintek. Perlu diingat, waktu pengerjaannya adalah 195 menit. Ya, 195 menit. Nah, ini sama dengan kelompok ujian Soshum atau Sosial dan Humaniora. Yang dikerjakannya itu adalah TPS, bahasa Inggris, TKA Soshum, dan waktunya adalah 195 menit. Kemudian, yang ketiga untuk kelompok campuran. Perlu diingat, untuk kelompok campuran ini ada sedikit tambahan ya. Yang harus dikerjakannya adalah pertama TPS sudah pasti, bahasa Inggris sudah pasti, dan juga 2 TKA ini harus dikerjakan. Baik itu TKA Saintek ataupun TKA Soshum. Dengan waktu pengerjaan yaitu 285 menit. Nah, untuk pemilihan program studi itu bagaimana? Untuk pemilihan program studi ini nanti ada 2 ketentuan. 2 ketentuannya itu adalah masing-masing siswa atau masing-masing calon mahasiswa atau peserta UTBK berhak memilih 2 program studi. 2 program studi ini bisa langsung di satu PTN ataupun 2 program studi ini bisa terletak di 2 PTN. Yang artinya masing-masing satu prodi di satu PTN. Gitu. Jadi masing-masing hanya berhak memilih 2 program studi. Biayanya berapa untuk biaya UTBK ini? Biaya UTBK ini ada 200.000 ya untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum, dan 300.000 untuk kelompok ujian campuran. Dan untuk biaya ini sudah dirilis oleh LTMPT. Nah, tinggal pertanyaannya adalah sudah sampai di mana sih persiapan kalian untuk menghadapi UTBK ini? Ya, kalau misalkan dari sekarang kalian sudah mulai fokus ke UTBK, jangan lupa untuk persiapkan diri kalian ya untuk UTBK SBMPTN bersama bimbel online nomor 1, yaitu ruang belajar dari ruang guru. Ya, kenapa? Karena di sana terdapat materi tentang SBMPTN, tentang UTBK yang banyak sekali yang bisa kamu pelajari di aplikasi Ruang Guru. Ya, baik itu tentang materi TPS, materi tentang pelajaran TKA ataupun tentang pelajaran bahasa Inggris, semuanya ada. Tinggal dipilih saja, ada berbagai macam soal yang bisa kamu pelajari di sana. Dan jangan lupa gunakan kode teman juara
ya untuk mendapatkan diskon sampai dengan 70% di ruang belajar dari ruang guru. Nah, oke, teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.